sangat sekali merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Di sini kita lihat, meski aksi kita selalu padam-hadangi, aksi kita selalu dibenturkan dengan aparat keamanan yang sudah seharusnya mengayomi melindungi kita semua selaku rakyatnya, kawan-kawan. Kami tidak ingin ada pertumpahan darah, kami tidak ingin ada pertempuran, kawan-kawan. Kami hanya ingin melakukan aksi secara damai, bergabung bersama teman-teman kami saat ini ada di dalam, kawan-kawan. Apabila perlu teman-teman kami yang di dalam suruh keluar, suruh bergabung dengan kami, kawan-kawan. Apakah seperti itu? Teman-teman masih semangat? Teman-teman masih semangat? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Oke, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pengguna jalan, khususnya wilayah Cikupamas. Pada saat ini, pada pagi ini kita melakukan aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law. Coba dikontak. KMK bisa kesini nggak? Udah kontak. Kalau KMK bisa kesini, suruh keluar semua. Oke, sambil kita menunggu kawan-kawan kita bergabung, di belakang kita ada kawan-kawan FSPMI yang saat ini menuju kemari. Di belakang kita ada kawan-kawan SPSI Reformasi dari Panarut yang rencananya ingin bergabung bersama kita, kawan-kawan. Di belakang kita ada Kasmi dari PT Linteng, kawan-kawan. Sebelum masa kita terlalu banyak di sini, alangkah baiknya kawan-kawan yang di dalam sekarang segera keluarkan agar kita bisa berjalan dengan damai. Kawan-kawan, apakah seperti itu? Tolong dengan sangat kepada Bapak Keamanan, Bapak Aparat Kepolisian agar bisa memfasilitasi kami saat ini, pagi ini untuk melakukan aksi. Di mana aksi kita di pagi ini ialah aksi yang sudah kita ketahui bersama bahwa pemerintah, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya membela kaum buruh, yang seharusnya mewakili rakyat, pada dasarnya hari ini sudah kita ketahui bahwa DPR ialah Dewan Pengkhianat Rakyat. Betul kawan? Kita rakyat yang tertindas, kawan-kawan. Dengan lahirnya PP 78 tahun 2015, upah kita sebagai buruh sudah dikebiri, kawan-kawan. Ditambah lagi saat ini kita dihadirkan oleh rancangan undang-undang Omnibus Law sangat sekali miris, khusus bagi buruh perempuan, di mana ketika buruh perempuan hamil, di mana ketika buruh perempuan mau melahirkan, mereka tidak mendapatkan cuti lahiran, tapi tidak dibayar, kawan-kawan. Mereka diperbolehkan cuti lahiran, mereka diperbolehkan punya anak berapapun, tapi tidak dibayar, kawan-kawan. Barakasih suruh kumpul di depan. Oke, karena sudah ada tembusan dari dalam, kawan kita akan keluar. Kita tunggu di sini. Dipastikan kawan kita semua di dalam bisa keluar. Jangan satu atau dua orang, kawan-kawan. Betul? Untuk Barakasbi jangan ada di belakang, di depan semua. Hari ini kita buktikan kepada pemerintah bahwa kita masih terus menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang-undang yang sudah disahkan, kawan-kawan. DPR sudah mengkhianati rakyat, kawan-kawan. DPR sudah mengkhianati buruh. DPR tidak mendengarkan apa kata aspirasi rakyatnya, kawan-kawan. Bukan hanya buruh saja, kawan-kawan, yang dirugikan. Bukan hanya buruh saja yang dirugikan oleh undang-undang Omnibus Law. Dari mulai petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, dan seluruh rakyat Indonesia akan dirugikan, kawan-kawan. Belum disahkan saja, kawan-kawan sudah lihat di media-media sosial, bukan di televisi, karena televisi sekarang sudah dikuasai oleh pemerintah. Betul, kawan-kawan? Tidak ada pemberitaan terkait penggusuran tanah yang dilakukan oleh pemerintah, kawan-kawan. Bahkan saudara-saudara kita yang dari zaman nenek moyang sudah menempati tanah kelahirannya sekarang sudah direlokasi, sudah digusur, kawan-kawan. Bahkan banyak yang dikorbankan, kawan-kawan, dari mulai materi, harta,
tenaga bahkan nyawa yang terbunuh kawan-kawan. Daripada itu kita wajib menolak kebijakan pemerintah yang sejatinya merugikan kaum buruh kawan-kawan. Kami di sini melakukan aksi turun ke jalan bukan semata-mata demi kepentingan pribadi, bukan semata-mata ada yang menunggangi. Kami tidak ada yang menunggangi kawan-kawan. Kami tidak ada kepentingan lain selain kepentingan untuk mensejahterakan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Betul? Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia yang tertindas. Hari ini kita sudah lihat kawan-kawan, blokade di mana-mana. Dari tanggal 5 Oktober kita turun ke jalan melakukan aksi tersebut, sudah banyak pemblokadean. Ini satu bukti bahwa pihak aparat keamanan sudah menjegal kita kawan-kawan untuk melakukan aspirasi di muka umum. Aspirasi di muka umum sudah disepakati dalam undang-undang kawan-kawan. Tapi kenyataannya kita selalu saja dibenturkan. Kita tidak akan melakukan aksi secara anarkis kawan-kawan. Kita selalu melakukan aksi secara damai, terstruktur kawan-kawan. Satu komando, betul? Jadi kita hari ini dipastikan kawan kita semua bergabung dengan kami di sini untuk melanjutkan perjalanan kita. Kita tidak aksi di sini semua kawan-kawan. Kalau seandainya kawan-kawan kita udah di sini, kita akan berjalan kawan-kawan. Kita tidak mau membuat kemacetan lalu lintas, tapi sejatinya keamanan sendiri yang membuat kemacetan kawan-kawan. Buktinya dengan seperti ini kita dihadang kawan-kawan. Gimana tim negosiasi? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Ya semua. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja masa. Di sini tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat yang sampai akhir menutup mata. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Coba tim negosiasi, apakah kawan-kawan kita bisa keluar? Mohon kepada aparat kepolisian, tolong dibantu fasilitasi kawan-kawan kita agar bisa keluar. Karena kita tidak mau lama-lama di sini kawan-kawan. Ini sudah menjadi kemacetan kawan-kawan kita lama-lama di sini. Tapi bukan kita yang membuat macet kawan-kawan, betul? Bukan kita yang membuat kemacetan di sini kawan-kawan. Sudah kita lihat dalam pintu masuk Cikupa saja sudah diblokade. Mobil tidak diperbolehkan untuk masuk kawan-kawan. Tadi kawan-kawan kita belum bisa keluar dari dalam kawan-kawan. Oke, saya baru dapat informasi dari kawan-kawan kita yang di dalam. Sementara kita disuruh tahan tetap di sini kawan-kawan, menunggu mereka. Mereka lagi negosiasi untuk jalan ke sini kawan-kawan. Tetap semangat kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Yang mau perubahan pencet klakson. Yang mau perubahan pencet klakson. Yang mau perubahan keharusan. Yang mau perubahan pencet klakson. Yang mau hidup layak pencet klakson. Yang mau hidup layak pencet klakson. Yang mau hidup layak keharusan. Yang mau hidup layak pencet klakson. Oke,
sambil kita menunggu kawan kita, karena barusan saya dapat informasi kawan kita di dalam lagi negosiasi untuk jalan ke sini. Operator bisa pusing, silakan. Air minum. Ayo kita akan panggil-panggil. Adalah lembah hitam, tak mencerminkan keadilan. Sementara juri hati bangsa masih bernilai dengan angka. Dikuasai oleh orang-orang beruang. Adalah permainan menjaga kekuasaan. Main-main kecil dihakimi, main-main besar dilindungi. Main-main kecil dihakimi, main-main besar dilindungi. Senyum adalah komoditas barangnya para penjahat. Ada uang orang yang menyenang, nggak ada uang siapapun. Pemenang golongan yang lemah sengsara. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Ya semuanya kita akan bagi-bagi kebenaran. Anda kawan-kawan, ayo sambil menunggu kawan kita ya. Masih buru tangi. Masih suara kapis di kota. Mahasiswa
Sampai sekarang kawan-kawan kita di dalam masih belum diperbolehkan untuk keluar kawan-kawan. Dan sekarang pun mobil yang kita beli dari hasil pajak kita sudah menghadap kita kawan-kawan. Apakah kawan-kawan takut? Apakah kawan-kawan takut? Apakah kawan-kawan mundur? Pak keamanan, kita kesini bukan untuk dibenturkan, bukan untuk perang. Kita kesini ingin agar kawan kita yang di dalam itu bisa keluar, lalu kita melanjutkan perjalanan. Kawan-kawan, ingat sejarah perjuangan tahun 2012 kawan-kawan, di mana waktu itu kita aksi turun ke jalan menolak terkait upah layak. Apakah di situ ada kerusuhan kawan-kawan? Hari ini kita akan melakukan aksi damai kawan-kawan. Kita cuma minta satu, kawan kita yang di dalam agar bisa keluar kawan-kawan. Gimana tim negosiasi? Barakasbi siap. Barakasbi, sudah saatnya yang di belakang mobil komando ke depan. Untuk motor yang di depan mobil komando dipinggirkan. Gimana tim negosiasi untuk kawan-kawan kita di dalam, sudah ada tembusan? Ya kawan-kawan, untuk Kita situasi meminta saat ini agar di depan teman-teman kita bisa keluar di dalam. kita terhadang oleh aparat lagi, dan buru-buru di dalam Cikupamas belum boleh Untuk mobil keluar. komando maju dikit, perlahan. Angin motor. Kawan-kawan, sudah kita ketahui bersama bahwa aksi kita pagi ini lagi-lagi mendapatkan hadangan-hadangan dari keamanan kawan-kawan, di mana mungkin di dalam kawan-kawan kita tidak diperbolehkan untuk keluar kawan-kawan. Mohon stop. Untuk Barakasbi, baris di samping motor. Depan. Baju bara di belakang. Untuk semua Barakasbi,
Sambil menunggu kawan-kawan kita di belakang, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pengguna jalan bahwa di pagi ini kita melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan hanya satu, untuk menolak kebijakan pemerintah, kebijakan yang sangat merugikan kaum buruh berat kawan-kawan. Dengan dalih cipta lapangan kerja kawan-kawan, dengan dalih cipta lapangan kerja, pemerintah semau rancangan undang-undang Omnibus Law kawan-kawan, di mana dengan dalih cipta lapangan pekerjaan, pemerintah akan membuat lapangan pekerjaan sebanyak 3 juta lapangan pekerjaan kawan-kawan. Apa kawan-kawan percaya? Sudah pasti kawan-kawan, itu adalah hak kawan-kawan, dimana walaupun banyaknya lapangan pekerjaan tapi upah buruh jadi kebi, sama aja bohong kawan-kawan. Kita yang saat ini merasakan status karyawan tetap, mungkin ketika disahkannya Omnibus Law, ketika Omnibus Law ditandatangani oleh Presiden, kita tidak akan merasakan hal tersebut kawan-kawan. Ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai kaum buruh dan rakyat Indonesia kawan-kawan untuk menolak. Oke, buat kawan-kawan yang di belakang, kawan-kawan yang di belakang yang di motor, rapat semua ke motor. Semua kawan-kawan yang di bawah pohon, yang di motor semua merapat. Silakan merapat, kita akan negosiasi. Ayo. Semua berbaris di depan. Hari ini kita turun ke jalan melakukan aksi penolakan rancangan undang-undang Omnibus Law yang saat ini tadi malam sudah disahkan oleh pihak pemerintah, khususnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat kawan-kawan, di mana undang-undang tersebut sangatlah merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia kawan-kawan. Sudah sepantasnya kita tolak kawan-kawan, sudah sepantasnya DPR dibubarkan kawan-kawan kalau seperti ini. Betul? DPR bukan mewakili aspirasi rakyat kawan-kawan. DPR tidak mendengarkan apa kemauan rakyatnya kawan-kawan. DPR tidak mensejahterakan rakyat Indonesia kawan-kawan, terutama kita di kaum penindas, kaum yang tertindas kawan-kawan di sini. Kita selaku buruh yang terdidik, kita tidak mau menerima kebijakan pemerintah yang sangat sekali merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Bukan hanya buruh saja, bukan hanya klaster ketenaga kerjaan saja kawan-kawan di Omnibus Law, akan berdampak dengan anak cucu kita, akan berdampak dengan petani, akan berdampak dengan nelayan, akan berdampak dengan mahasiswa, pelajar dan lainnya kawan-kawan. Maka dari itu jangan berhenti untuk melakukan penolakan, jangan berhenti sampai di sini kawan-kawan. Apakah kawan-kawan siap? Apakah kawan-kawan berani? Harus berani demi kepentingan semua rakyat Indonesia kawan-kawan. Kita di sini bukan ingin mencari keributan, kita di sini bukan mencari keonaran kawan-kawan, tapi kita di sini mencari keadilan yang seadil-adilnya kawan-kawan. Kita rakyat yang tersindas, kita hampir dimarginalkan kawan-kawan. Pemerintah saat ini tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Rejim Jokowi, Maruf Amin, kalau seandainya mereka menandatangani apa yang sudah disahkan di DPR, sudah pastinya kawan-kawan negara tidak berpihak kepada kaum buruh dan rakyatnya kawan-kawan. Karena sejatinya Omnibus Law dari awal sudah kita tolak kawan-kawan. Dulu lahirnya PP 78 yang diresmikan, yang ditandatangani oleh Joko Widodo selaku kepala negara Republik Indonesia kawan-kawan. Upah buruh saja sudah dikepung oleh PP 78. Sekarang ditambah lagi dengan rancangan undang-undang Omnibus Law, di mana di klaster ketenaga kerjaan sudah jelas kawan-kawan, THR sudah pasti hilang kawan-kawan, pesangon akan dikurangi kawan-kawan. Tapi kalau melihat dengan undang-undang Omnibus Law, jangan pesangon, upah kita saja dibayarkan kerja kawan-kawan, sudah pasti itu kawan-kawan. Ujian bekerja berarti sudah tidak dibayar kawan-kawan, berarti itu sama saja dengan HR. Kontrak akan diperpanjang
yang nggak tahu sampai ujungnya sampai kapan outsourcing akan diperluas kawan-kawan. Sejatinya itu sangat sekali merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Oke, buat kawan-kawan yang mungkin di bawah ingin menyampaikan aspirasinya, menyampaikan aspirasi politiknya, menyampaikan aspirasi perjuangannya, silakan naik ke atas kawan-kawan. Oke, di sini ada kawan kita yang ingin menyampaikan aspirasinya kawan-kawan, silakan. Selamat pagi kawan-kawan. Tidak takut dengan aturan pemerintah, kita harus melawan, kita harus terus maju agar tidak menolak semua yang dilakukan oleh pemerintah. Kita bukan pemberontak, Pak. Kita bukan ingin melawan, tapi kita ingin menuntut hal yang telah kalian janjikan. Kata pemerintah NKRI harga mati, tapi mana harga untuk kami, Pak? Kami di sini tidak untuk melawan negara, bukan kami ini teroris, bukan. Kami hanya ingin memperjuangkan apa yang menjadi hak kami. Betul tidak kawan-kawan? Selama ini kami selalu untuk negara kita ingin maju, tapi negara selalu menghalangi apa yang menjadi hak kami. Betul tidak kawan-kawan? Apa yang pemerintah lakukan kepada kami sampai saat ini tidak ada ujung tanduknya untuk kami. Kami hanya ingin memperjuangkan untuk adik-adik kami, untuk masyarakat setelah kami, Pak. Akan dibawa kemana buruh ini, Pak? Selama ini kami hanya diam. Mungkin pemerintah tidak mendengarkan apa yang kami ucapkan saat ini, tapi saya percaya pemerintah tidak tuli. Pemerintah pasti akan memberikan hak-hak yang telah mereka janjikan kepada kami. Apakah kalian tidak ingat saat kalian ingin meminta suara kami, kalian datang ke kami? Sekarang kami merangkak-rangkak menuntut hak kami. Betul tidak kawan-kawan? Yang ingin kami pastikan untuk saat ini, ketika pemilu nanti tidak akan ada suara satupun dari kami buruh Indonesia. Betul tidak kawan-kawan? Kami bukan pemberontak, sekali lagi kami camkan, kami bukan pemberontak. Kami hanya ingin menuntut hak kami. Kami hanya ingin menuntut adik-adik kami, ibu-ibu kami. Mau dibawa kemana, Pak? Ibu kami ini pekerja, buruh setiap hari, bangun pagi, pulang pagi lagi. Tapi tidak ada upah yang upaya maksimum buat kami. Bahkan kesejahteraan sudah terancam. Betul tidak kawan-kawan? Apakah Omnibus Law akan tetap dilanjutkan sehingga kami akan selalu tertinggal keinginan pemerintah untuk kami? Mohon kepeduliannya untuk para pejuang negara. Kami ini hanya sebagai pejuang negara juga, Pak. Kami ini adalah pahlawan yang tidak ada harganya. Betul tidak kawan-kawan? Kami selalu mementingkan kemajuan negara, tapi negara tidak mementingkan kemajuan kami. Kami selalu dijajah. Betul tidak kawan-kawan? Apakah ini yang diinginkan oleh pemerintah? Kami selalu merangkak menuntut hak kami. Kami selalu menunaikan hak kami, tapi negara tidak menunaikan hak kami. Bagi kami, negara adalah nomor satu. Bagi negara kami adalah nomor sekian. Yang penting aparatur pemerintah bahagia. Betul tidak kawan-kawan? Kami susah, kami menderita, kami selalu diinjak-injak. Kalian tidak mau tahu. Yang jelas kalian hanya ingin bahagia untuk keluarga kalian. Jika di sini ada aparatur yang memiliki keluarga, sana saudara yang menjadi buruh, mungkin kalian hati nurani kalian tertutup. Tapi jika kalian memang dari keluarga militan, tidak akan ada hati nurani bagi kami. Betul tidak kawan-kawan? Selama ini kami hanya teriak, kami hanya diam. Namun kalian tetap membisu, tetap pura-pura tuli, atau memang benar-benar tuli. Kami tidak tahu. Benar kawan-kawan?
Sehingga saat ini kami tetap akan memperjuangkan hak kami. Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 kami akan tetap di sini. Kami akan tetap berjuangkan hak kami. Betul tidak kawan-kawan? Mungkin ini hanya sebagian kecil dari kami. Kami tidak akan mundur selangkah pun, bahkan sejengkal pun kami tidak akan mundur. Betul tidak kawan-kawan? Kami akan tetap memperjuangkan hak kami. Kami akan tetap maju tanpa mundur. Karena bagi kata Pak Soeharto, kami adalah generasi penerus perjuang bangsa. Betul tidak kawan-kawan? Jika rakyat kecil seperti kami tidak dipedulikan kepada kalian, apa yang akan terjadi kepada negara kita? Betul tidak kawan-kawan? Negara ini maju itu karena kami, karena pajak kami. Kalian hidup sejahtera itu juga karena kami, Pak. Betul tidak kawan-kawan? Saya tidak minta lebih, kami tidak minta yang aneh-aneh. Kami hanya minta hak kami, karena kami sudah menunaikan hak kami. Pajak setiap tahun kami selalu lakukan. Tapi apa pendapatan kami selalu kalian kurangi? Apakah itu yang dinamakan revolusi, Pak? Betul tidak kawan-kawan? Selama ini kami hanya diam. Kami hanya tetap bekerja dari pagi sampai sore, hanya untuk kemajuan negara, kemajuan keluarga. Kami ini berjuang, Pak. Tapi kalian tidak ada sedikit pun rasa kasihan kepada kami. Dengan sangat jelas sekarang terderet aparatur negara menghalang untuk kami. Apakah kami ini akan dijadikan kacung seumur hidup, Pak? Betul tidak kawan-kawan? Apakah ini yang dinamakan revolusi untuk kemajuan negara? Mana janji manis kalian saat kalian meminta suara kami? Kalian selalu ingin, kalian akan sejahtera, kalian akan makmur, kalian akan selalu bahagia. Mana? Tidak ada satupun yang terlaksana. Kami sekarang tidak lihat kawan-kawan kami rela kepanasan memperjuangkan buruh. Lihat kawan-kawan kami merangkak mendatangi DPR untuk menuntut hanya. Mana hati nurani kalian, Pak? Mohon isinya, mohon kerjasamanya hingga kami bisa menuntut hak kami. Betul tidak kawan? Selama ini kami hanya diam. Kami akan selalu memberontak jika memang ini yang akan terjadi. Kami akan selalu menindaklanjuti hal-hal yang tidak menurut hal nurani kami, selalu memicu hal tersebut. Apakah ini yang kalian namakan dengan revolusi perubahan? Kami bekerja selalu tertindas, kami rasa dihina. Apakah ini? Lihat bapak-bapak sekalian, lihat kawan-kawan kami rela kepanasan untuk mewujudkan hak mereka. Ingat Pak, anak kami di rumah, adik kami di rumah, keluarga kami di rumah membutuhkan sesuap nasi, Pak. Ketika semua dipotong, mau kemana keluarga kami, Pak? Apakah rela kalian melihat keluarga kami mati, Pak? Betul tidak kawan-kawan? Kata pahlawan, melawan negara asing itu lebih mudah daripada melawan negara kita sendiri. Betul tidak kawan-kawan? Inikah yang dinamakan penjajahan dalam negeri? Inikah yang dinamakan orang-orang dalam negeri menjajah orang negeri? Apakah ini yang dinamakan revolusi? Betul tidak kawan-kawan? Astaghfirullahaladzim. Apa yang ada di pikiran kalian, apa yang ada di hati kalian, hingga kalian membabi buta menindas kami? Betul tidak kawan-kawan? Kami hanya berpesan, kita terus berjuang, kita akan terus menuntut hak dan kewajiban kita. Betul tidak kawan-kawan? Oke, aplaus buat kawan kita, kawan-kawan. Untuk selanjutnya orator mungkin dari SGBN yang sudah hadir, silakan naik ke atas makom. Kawan-kawan dari SGBN, kawan-kawan dari SGBN silakan naik ke atas makom untuk memberikan orasi politiknya. Silakan. Masih semangat kawan-kawan? Nampaknya barusan dapat info kawan-kawan bahwa kawan kita di dalam sudah negosiasi. Tapi alangkah sayangnya kawan-kawan, kawan kita dibubarkan di dalam kawan-kawan. Apakah kawan-kawan mau diam? Apakah kawan-kawan takut? Kawan-kawan takut?
Sayang sekali kawan-kawan, aksi kita yang seharusnya hari ini sudah disepakati bersama, ternyata di luar dugaan kawan-kawan. Kawan-kawan kita di dalam tidak bisa keluar, bahkan lagi negosiasi dibubarkan sama aparat keamanan katanya kawan-kawan. Tapi kita jangan kalah semangat kawan-kawan, tetap bertahan demi mensejahterakan kaum buruh dan rakyat Indonesia kawan-kawan. Betul? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia! Oke, mungkin di sini ada kawan Ujang Kurniawan ya, dari perwakilan dari SGBN yang ingin menyampaikan orasi politiknya. Silakan. Naik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, buruh bersatu, buruh berkuasa. Oke, hapus buat kita semua yang aksi hari ini. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Ujang Kurniawan dari Konfederasi Sentral Gerakan Buruh Nasional. Nah, kawan-kawan, kita sudah hari ini kita melihat betapa fenomenanya negara kita atas keberpihakan terhadap kaum pemodal. Betul nggak kawan-kawan? Berapa kali kita dibohongi oleh para DPR selama masa rises terhadap persoalan pandemi COVID-19, mereka tetap melanjutkan pembahasan Undang-Undang Omnibus Law. Betul nggak kawan-kawan? Selama itu juga kita melalui gebrak nasional selalu mengaungkan menolak secara keseluruhan terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Bukan di sektor buruh saja yang dampaknya, tapi terdampak juga kepada rakyat, terdampak juga kepada buruh, tani, nelayan. Bahkan sudah terjadi hari ini penggusuran di mana-mana akibat dampak Omnibus Law. Banyak kriminalisasi terhadap aktivis dan juga banyak pelanggaran yang terjadi di Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Dan juga sampai hari ini DPR yang katanya mewakili rakyat ternyata terbukti bahwa DPR hari ini adalah pengkhianat terhadap rakyatnya sendiri. Dewan Pemodal Rakyat, rakyatnya dikapitalkan, rakyatnya diperas keringatnya. Sampai hari ini DPR tidak pernah berpihak kepada rakyatnya. Betul nggak kawan-kawan? Bahkan kita hari ini terjadi, kita dibenturkan ke sesama aparat. Betul nggak kawan-kawan? Terjadi di mana-mana kawan-kawan. Bahkan di Jakarta, di Bekasi, bahkan di daerah sudah terjadi hari ini dibenturkan kepada aparat. DPR-nya duduk manis, ketawa, dan pro kepada pemodal. Benar nggak kawan-kawan? Kita hari ini bukan artinya kita tidak cinta terhadap bangsa ini, tapi kita melihat buruh hari ini sudah banyak terjadi PHK di mana-mana terhadap dampak COVID ini. Tapi pemerintah secara pusat maupun daerah tidak pernah hadir. Benar nggak kawan-kawan? Semua perusahaan mendalihkan bahwa PHK atas dasar COVID. Tapi buktinya COVID sampai hari ini tidak pernah terjadi di negara kita. Benar nggak kawan-kawan? Bahkan akan makin represifnya perusahaan juga terhadap kita. Akan terjadi aksi jika masuk kerja akan minta rapid test. Benar nggak kawan-kawan? Jika tidak patuh maka akan di PHK. Alasannya apa? Bawa virus ke dalam. Itu sudah terjadi. Kawan-kawan kemarin yang aksi di tanggal 5 pun sudah terjadi. Pengen kerja kembali harus mendapatkan rapid test. Jika tidak, maka perusahaan akan sewenang-wenang mau PHK-nya. Nah, maka hari ini kita mengharapkan bukan dari sektor buruh saja yang terbangun kesadarannya, tapi mengharapkan sektor rakyat pun harus bangkit. Harapannya rakyat bersatu padu bahwa ini bangsa kita, bahwa ini negara kita, bahwa kemakmuran itu milik kita, bukan milik pemodal, kawan-kawan. Tapi terjadi hari ini selama Presiden Joko Widodo telah banyak mengselipkan kepada buruh. Lahir PP 78, upah murah terjadi, kawan-kawan. Cikupa Mas. Dan juga kurang puasnya pemerintah hari ini untuk merampas buruhnya dengan melahirkan PP 7 dengan Undang-Undang Omnibus Law, kawan-kawan. Dan tapi secara umum Undang-Undang Omnibus Law merampas semua sampai ke tingkat masyarakat.
mahasiswa, buruh tani, buruh, semuanya akan kena rampas semua. Bahkan nasib orang tua kita di kampung pun akan berdampak. Karena buruh ataupun rakyat, pengusaha berkewajiban memiliki tanah 60 hektar. Tapi rakyatnya hari ini ataupun buruh masih ngontrak bekerja di pabrik. Bener nggak kawan-kawan? Terjadi hari ini. Tapi pengusaha mendapatkan kontrak tanah selama 90 tahun 60 hektar. Enak nggak pengusaha? Pribumi apa? Tetap sengsara. Maka itu kita hari ini bersama buruh dan rakyat mau tidak mau bersatu untuk menggagalkan Omnibus Law. Dan harus berupaya, berjuang, membangun kesadaran kepada sektor, kepada buruh yang lainnya, mengajak bahwa Omnibus Law ini akan menyengsarakan kepada nasib anak kita, bahkan sampai ke anak cucu kita. Benar nggak kawan-kawan? Karena hari ini tidak ada lagi lembaga pemerintah. DPR yang wakili rakyat sudah tidak bisa diandalkan untuk melindungi rakyatnya. Benar nggak kawan-kawan? Maka kita harapkan kepada teman-teman hari ini konsolidasi seluas-luasnya di tingkat PTP ataupun perusahaan yang lainnya, mengajak teman-teman bahwa Omnibus Law ini sangat membahayakan kita. Sekejam-kejamnya coronavirus, masih kejamnya Omnibus Law. Benar nggak kawan-kawan? Itu yang terjadi kawan-kawan, yang sama-sama kita pahami. Dan juga harapannya kita buruh jangan sampai meninggalkan politiknya. Bersama-sama kita juga akan membangun dengan politik kekuatan massa. Mau tidak mau hari ini buruh juga mendukung dengan politiknya, agar kita tidak selalu dibohongi. Karena selama ini di parlemen ataupun di DPR tidak ada yang mewakili buruh, yang ada mewakili borjuis semua, teman-teman. Benar nggak? Maka hari itu harapannya teman-teman hari ini kita sama-sama berupaya mengajak teman-teman Dayang di dalam Cikupa Mas agar bisa keluar dan juga menambah kekuatan kita. Dan juga kawan-kawan yang hari ini sudah nunggu kita di Pemda, bahkan di Pitung, harapannya kita bisa bersatu dan pemerintah melihat mata kepalanya bahwa buruh hari ini melawan atas ketidakkeadilan dan tidak keberpihakannya. Benar nggak kawan-kawan? Oke, mungkin itu perwakilan dari SGBN. Saya Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk progresif atas orasi politiknya. Gimana tim negosiator? Negosiator, apakah kawan-kawan kita di kawasan industri Cikupa udah bisa bergabung bersama kita di sini? Tapi lampu merah tidak diperuntukkan untuk melakukan seperti ini. Sorry, ya kita sama-sama ngerti. Ya, boleh dong mesti menyampaikan kesepakatan kita seperti apa? Boleh ya? Tolong. Di lampu merah, jangan di sini melakukan kegiatan kawan kita. Ini kita kan ini kawan. Makanya jangan di sini. Minggirin. Ya gimana kita mau minggirin? Polisi juga harus mengerti teman-teman kita di dalam. Biasa Pak. Masih semangat kawan. Masih semangat. Saya hanya minta jangan di sini. Saya juga minta keluarin kawan saya. Makanya gitu. Silakan aja. Ya udah. Gabung ke sini, gabung kenapa dikeluarin di sana? Maju. Udah. Yang ditindas atau bangkit melawan, sebab dia ada pengkhianatan. Silakan aja. Jangan di sini. Ya. Kita kayak gini. Iya, saya paham. Oke, gini. Ya. Kita ngeri. Satu yang ngomong satu. Tapi kita minta Bapak negosiasi. Oke. Ayo, minggir. Kalau misalkan tidak ada kesepakatan, kembali lagi. Oke, ya. Kembali lagi. Kalau tidak ada perwakilan yang keluar, kita kembali lagi. Kita menunggu teman-teman kita. Teman-teman ke dalam, silakan. Oke kawan-kawan. Bapak
kita diminta oleh aparat keamanan untuk masuk ke jalur sebelah kanan ya. Sementara itu nanti kita negosiasi. Menurut informasi di dalam barusan, kawan-kawan kita sudah mau keluar lagi negosiasi ya. Oke. Kasih waktu. Tapi Pak polisi harus menjamin bahwa kawan-kawan kita di dalam bisa keluar. Jangan minggir malah alot. Enggak ada. Masuk aja langsung masuk. Oke. Untuk para kasbi intruksi aja. Coba para kasbinya intrusin tuh. Jangan. Bukan dari polisi. Tahan dulu. Komando kalian bukan dari polisi. Komandan Barakasbi, coba. Oke, untuk kawan-kawan Barakasbi, komandan saya ambil alih. Silakan maju ke depan. Tahan dulu mobilnya tahan dulu. Mobil tahan dulu. Untuk mobil komando, posisi kepalanya di luar, jangan di dalam. Maju terus mundur. Untuk kawan-kawan yang punya motor, dirapikan motornya. Mobil komando. Mobil komando berada di belakang Barakasbi. Rekan-rekan silakan. Arah ke sini. Kalau mau orasi silakan. Polisi, kita minta kawan kita dari Kasbi keluar karena laporannya barusan kawan-kawan sudah dibubarkan, separuhnya sudah masuk ke pabrik. Jadi yang bertahan di sana kawan kita Kasbi, minta suruh keluar. Tolong. Kita nggak mau berlama-lama di sini. Kawan-kawan, dengerin satu komando. Saya sudah koordinasi dengan kawan-kawan yang dalam. Kawan-kawan yang dalam pun masih ada. Kita tunggu hasil lanjutannya seperti apa. Kita akan negosiasi dengan tim aparat. Jika memang tidak ada. Ya, tenang. Satu komando. Sekarang kawan-kawan rapat dulu. Ayo. Rapat dulu. Kawan-kawan ingat satu komando. Ayo, tim negosiasi. Ya, kawan-kawan dari tim negosiasi akan masuk ke dalam perwakilan untuk menjemput kawan kita. Kawan-kawan sementara baris di samping motor sini. Ayo, semuanya. Ini siapa sih ini loh? Den, masuk dalam mobil. Untuk yang ke dalam harapannya bawa motor kendaraan pribadi. Dimas bawa motor pribadi sendiri. Dikawal oleh Barakasbi, kawal 2 orang. Kawal kawan kita yang tim negosiasi, silakan ke dalam masuk. Ayo, silakan.
Untuk kawan-kawan yang motornya posisinya di tengah-tengah jalan, silakan dikepinggirkan, di situ dirapatkan. Ayo, tim negosiasi 2 motor berangkat ke dalam, baru Pak Polisi untuk negosiasi agar kawan-kawan Kasbi di dalam bisa keluar. Ya. Untuk kawan-kawan yang lain harus di samping motor. Untuk para Kasbi instruksikan agar bisa maju agak ke depan. Untuk para Kasbi. Ingat, jangan bubar. Oke, kawan-kawan masih semangat? Sambil menunggu teman-teman kita yang di dalam, gimana kalau kita cek dulu, bro? Oke, operator musik kita joget bareng. Oke, dangdutan apa lah ya? Yo. Ayo operator musik. Aku syuting bang. Siaran langsung.
Lin, temenin. Dari tadi gak iya, dia kasih ketemu kasihan amat kan